Shalom bagi kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan judul yang saya angkat pada hari ini yaitu Gembala dan Pencuri. Begini firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 ini berpesan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa kita angkat dari ayat ini. Yang pertama, kita bisa melihat dari ayat yang pertama, yaitu tentang bahwasanya kita itu diajarkan bahwasanya untuk tidak yang namanya mencuri, atau kita sebagai yang namanya adalah seorang gembala, ataupun kita dijadikan Tuhan oleh Tuhan adalah gembala, dan kita mengurusi domba-domba dan lain sebagainya dipercayakan Tuhan dan orang lain. Buatlah kita menjadi seorang gembala yang seturut dengan kehendak Allah. Janganlah kita seperti angger jago gitu begitu. Dalam arti angger jago adalah kita seperti kayak sok hebat begitu. Di situ ada pintu, malah melompat dari pinggir pintunya. Kenapa banyak sekali orang-orang itu ibaratnya seperti begini. Dia masuk melalui jendela gitu. Padahal ada pintu. Tetapi dia masuk melalui jendela. Apa artinya itu? Itulah pencuri. Seperti yang saya angkat pada judul hari ini, gembala dan pencuri. Nah, pertama kita bahas tentang yang namanya pencuri. Nah, kita tahu pencuri itu kan masuk dari pasti kadang dari atap, kadang dari jendela, kadang eh, dari pintu belakang dan lain sebagainya. Kenapa tidak melalui pintu depan? Karena dia takut. Bahwasanya kalau dia dari pintu depan, pasti dia nanti takut dia pasti ketahuan. Sama halnya dengan hal ini. Ketika kita kita dipercayakan sebagai gembala untuk mengurusi domba-domba, tapi kita malah membuat keonaran begitu. Kalau kita malah membuat seolah-olah kita yang udah seperti yang jago dalam hal mengembalakan domba. Begitu. Kenapa? Karena kan hal itu seperti yang namanya pencuri masuk melalui jendela. Gitu. Kalau dia mau mencuri pasti seperti yang saya katakan tadi, pasti melalui jendela, pintu belakang, atap atau dan lain sebagainya, dan tidak memilih pintu depan. Gitu. Karena gembala yang jahat atau seorang gembala yang jahat itu, dia adalah seorang gembala yang sok jago, kedua pemberani dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah taat, gitu dia. Dia ketika dikasih pekerjaan atau dikasih kepercayaan untuk menjaga domba-dombanya, dia pasti akan masuk melalui pintu, gitu. Melalui pintu, dan dia pasti berakal baik. Wah, aku akan mengurusi domba-domba aku dengan baik. Aku akan menjaga mereka dengan baik-baik dan menuntun mereka keluar agar aku bisa menuntun mereka dengan dari cara aku dan bisa mereka ikut. Sama seperti yang dikatakan di ayat ketiga. Ketika domba-domba mendengar suara yang mengembalakan dia, wah,
ini tuanku, dia pasti orang baik. Dia menuntunku keluar dari kandang dan dia membawa kami keluar lapangan luas untuk kami makan rumput dan minum air. Dan setiap dia memanggil nama kami selalu mendengar dia dan dia mendengarkan suara kami. Kami sangat suka dengan pengembala yang begini. Pasti dalam arti domba itu, wah, kalau ada pengembala yang baik, pasti dia mengikuti suara pengembala itu. Ketika dia mendengar suara asing yang memanggil, hei, sini, sini, sini. Pasti dia langsung peka. Atau ada dua versi, peka dan tidak peka. Peka dalam arti adalah, wah, dia mengerti. Berarti, wah, yang manggil aku ini bukan pengembalaku, bukan tuanku. Dan yang kedua yang tidak peka adalah ketika dipanggil orang lain. Misalnya, hey, 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 sini, sini, sini. Domba itu ibaratkan dengan begitu, seperti manusia. Ketika dipanggil, hei, hei, padahal dia tidak kenal. Tapi dia langsung nyaut. Nah, itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah, oleh sebab itu kita harus contoh seperti domba yang peka begitu. Peka terhadap tuannya. Peka terhadap pengembalanya. Ketika tuannya menyuruh, misalnya begini. Maria, jalan. Doni, jalan. Pasti dia mengerti, wah, tuanku ini sangat baik. Dia menuntun kami dengan baik. Kembali lagi saya katakan, dia menuntunnya dengan baik agar mereka bisa selamat. Pengembala yang baik tidak pernah berjalan di belakang dombanya. Pengembala yang baik itu berada di depan domba-dombanya untuk menuntun mereka supaya berjalan di jalan yang benar. Kalau pengembala di jalan belakang dan domba-dombanya berada di depan, dia belakang, ya sama saja. Pasti kan kita tahu domba itu paling takut yang namanya adalah serigala. Karena serigala mangsanya itu adalah domba-domba. Ketika pengembalanya ada di belakang dan domba-dombanya di depan, pasti kemungkinan besar itu domba-domba itu pasti akan dimakan oleh serigala. Dan pengembala pasti, wah, bingung. Domba-dombaku kemana? Ada yang berhilang, ada yang dimakan serigala. Itu berarti siapa yang salah? Pengembalanya. Siapa suruh jaga di belakang. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Jika kita mau hidup jalan Tuhan, kita maulah mengikuti arahan perintah Tuhan. Jangan menolak arahan perintah Tuhan. Begitu. Ketika kita mendengar suara Tuhan, wah, Tuhan berbisik kepadaku, aku harus mengikuti atau aku harus melaksanakan perintah yang Dia katakan. Aku tidak boleh melawan. Aku harus menjadi seorang yang benar-benar tulus mendengarkan suara Tuhan, melaksanakan tugas dan perintah Tuhan. Itu adalah namanya gembala yang baik. Gembala itu dalam arti adalah pemimpin atau kalau dalam hal ini jika dikaitkan dengan gembala dan domba-dombanya, kita sebagai pemimpin untuk domba-domba kita. Kita yang menjadi yang bertanggung jawab atas hilangnya satu domba, dua domba dan lain sebagainya. Jika ada hal atau yang bisa membuat kita bingung dan lain sebagainya, kita harus bertanggung jawab karena kita adalah seorang pemimpin. Dan menjadi pemimpin itu kan artinya adalah kita yang bertanggung jawab, kita yang memberikan keputusan dan semuanya itu ketika ada keputusan bisa diputuskan secara baik. Itu namanya pemimpin yang baik. Ketika tidak ada, kalau pemimpin yang tidak baik itu adalah seperti pencuri tadi. Masuk melalui tembok, kalau di dalam hal domba, kalau dalam hal pengembalaan, kalau tetapi dia ketika masuk ke rumah pasti dia melalui jendela. Itu namanya pencuri. Dan bisa kita lihat dia itu adalah bukan pemimpin. Pemimpin yang tidak baik itu adalah pemimpin yang abal-abal. Pemimpin yang memimpin anak-anak buahnya itu dengan suka hati. Dengan peraturan dia sendiri. Dan semua peraturannya itu harus dituruti dengan secara paksaan. Itu tidak boleh. Tuhan pernah mengajarkan kepada kita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang idealis. Mau mendengarkan keluhan atau keputusan dari bawah-bawahannya. Dan mendengarkan aspirasi dari orang-orang bawahannya. Agar mereka bisa memutuskan bagaimana langkah yang terbaik untuk menjalankan suatu perusahaan atau menjalankan suatu kantor yang lagi down dan tiba-tiba bisa mereka bersatu, pasti kantor itu atau perusahaan itu pasti akan kembali naik.
mengikuti arah Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika seperti dikatakan ayat 5 bahwasanya ketika dia mendengar suara orang lain, domba itu pasti atau orang itu pasti tidak mengikutinya. Kembali lagi, teman-teman semua, saudara seiman, kita mau pilih yang mana? Ketika kita mendengar suara orang asing, apakah kita ikuti? Ketika kita mendengar suara Tuhan kita sebagai pengembala, apakah kita ikuti? Pasti dua versi ini, manakah yang kamu pilih? Yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua dong. Agar hidup kita seterus dengan berjalannya arahan Tuhan. Oleh sebab itu, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini atau hari ini disampaikan dari surat Yohanes kepada kita semua bahwasanya jadilah kita sebagai pengikut Tuhan yang setia. Jangan arahkan dirimu mengarah ke arah kejahatan, tetapi dekatkan dirimu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Prinsip kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun permasalahan hidupmu, khawatir, gelisah, dan lain sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita dan menolong kita ke jalan yang benar dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan serta memberitakannya ke seluruh dunia agar pemberitaan firman Tuhan ini bisa terdengar dan bisa terlaksana dan tersampaikan di seluruh tempat yang ada di dunia. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berguna bagi kita semua. Jadilah gembala yang baik dan bukan gembala yang jahat. Dan tuntunlah setiap orang yang mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua dan melimpahkan kasih berkat. Dan Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.